Christina, Yes. are you Aguilera? No. No, Aguilera. She's my sister ya. Oh my God, awesome, awesome, kecut gula lagi. I would like to introduce my Kowe ngomong apa ya? yang ini wong Ekuador atau wong Pacitan? Mudar. Uang Bantul, Mas. Nah, kenapa milih ISI? Kenapa? Karena ada banyak kampus seni di Indonesia. Ya, Why? saya datang ke ISI karena pertama saya dengar itu Jogja kota mahasiswa, kota belajar. Yes, that's true. Satu, dua, kekuatan itu budaya. Kalau menurut hemat saya seperti tadi masalah edukasi budaya harus dari pusat. Harus sekolah SD itu Ya. budaya-budaya lokal itu harus Ya, diajarkan. betul, untuk Jangan melindungi. pilihan. Betul. Hai Sobat Budaya dimanapun Anda berada, salam budaya. Nah, ini salam budaya ala yang DNT tapi sudah meracuni banyak pihak. Kemarin waktu di Sulawesi juga dengan Kementerian Pariwisata, dan ternyata beliau disadarkan bahwa penting sekali salam budaya Indonesia. Jangan mempromosikan salam budayanya negara lain, ya kan? Oke, selamat pagi semuanya. Ini kembali yang DNT dengan Mas Alit, lama nggak ketemu ya? Sadikap. Swadikap bahasa apa? Thailand. Ke Thailand. Kita pagi ini kedatangan tamu spesial dalam episode podcast yang kesekian. Nah, tamu kita itu ada 2 orang ya Mas ya? 2 orang. Ini tamunya itu circle-nya Eyang Didik. Apa? Circle-nya. Circle-nya apa? Saya ngomong dulu. Oh, Circle itu apa ya? Sepergaulan sama oh, penari. pergaulan bebas Enggak, maksudnya? enggak. Oh, enggak bebas. Apa ya pergaulan? Pergaulan yang temen tidak- nongkrong. Oh, temen nongkrong. Aku belum tahu nongkrong nih padahal. Iya sih. Ya begitulah kira-kira. Satu profesi sama Eyang ya. Penari-penari handal. Yang satu dari Yogyakarta, Betul. masih bulik saya juga. Oh iya, namanya. Yang namanya Bulik Daruni. Oh, yang di sosmednya itu disebut siapa? Uni Yuta. Uni Yuta. Ya, Uni Yuta. Kalau kalian lihat sosmed ada Uni Yuta, itu Ibu Daruni bulenya alit cabang bayi. Dan itu juga Nini Towo yang termuda. Jadi sebutannya Uni Nini Towo. Uni Nini Towo. Belum tahu dah? Belum tahu, baru tahu Atas. ini. Nah, yang satu ini yang spesial juga. Begitu. Eyang, ini Anggun ada. dok ini yang spesial biasanya. Doknya 19. Oke, Pangan kolesterol itu ya. Kenal. Dari Ekuador. Oh, Ekuador. Makanya harus pakai bahasa Inggris nih. yang Oh ini. iya. Ekuador bahasa Inggris ya? Oh, lali. Iya, Ekuador. Ecuador, yes or no or. Ngerti naming or. Oke, namanya siapa? Christina. Oh, Christina, right? Ya. Right, Christina. Yaitu tamu-tamu spesial pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Mbak Uni. Good morning. Good morning, selamat pagi. Gracias. Kelambi kuning, kecemplung kali. I don't understand what you say. Dian. I don't understand. Yes. Oh ya, I stand under you loh. Bule Uni. How are you, Bule Uni? Fine. Oh. Tampung. Bahasa Jawa dia tuh. Piye? Ah, gini. Bunek toh. Bunek toh. Aku ngerti nek Mas Alit bunek. Harus Iki bulik kok dhewe kayak tiba-tiba bahasa kok ra iso Inggris. ngomong Iya. Jawa. Ngomong kok mau esuk takon gerai kurang ndi. Iki kok bahasa Inggris. Gue kerjain loh. Ada sehat nih ya. Bule ini energinya selalu positif, selalu ceria, nggak pernah sedih. Berarti meteng terus. Lah positif. Ketok. Apa nggak pernah punya masalah, Bule? Sudah saya selesaikan di sebuah kantor. Tahu tuh tempatnya penyelesaian masalah secara bijaksana dan bijaksini and bijik-bijikan. Dulu face-nya, Iya. wis tahu ngerti face. Vespa fish. aja. Kita fish deh, Mas. Rai ini. Oh iya. Tulisannya banyak masalah. Banyak masalah. Tapi Maaf soal ya, ceria. saya kesini tidak terima kalau dirai-raikan itu. Oh gitu. Tahu masalah?
Masalah kalau di India dimakan. Oh iya. Oh iya. Apa itu? Oh makanan, jenis makanan street food. Masalah itu yang boleh itu. Aduh, sampai di mana-mana. Iya. Nonton sangat je. Jawa sami-sami boleh. Anakku ale Jabang bayi, ya kan biar kok bayi rak gede-gede. Ayo tua. Dari Jawa sami-sami ketebuk. Mak telepon. Terima Terima bareng. kasih Mas Yudi sudah diundang di sini. Je. Sama-sama. Dan ini Christina, selamat datang di podcast DNT. Oh, bahasa Inggris. Oh, good morning. Good morning. Good morning, Thank Christina. you. Thank you for coming. Nice to meet you. You are so beautiful. Beautiful Sunday. Like a Sunday. Like a Sunday. Sunday. Malah nyanyi apalah. Beautiful Sunday. Christina, Yeah. are you okay? Yes. Okay. What do you think about Food. yeah about we? Yeah. You are very special. You are very interesting, and you are very funny too. And so I'm really happy to be here with all of you. Thank you. Kayak jenenge lucu loh. Soalnya kan dibuntut ngono jare. Iya. Punya di depan tadi. Jadi kalau sama Tekon meneh nganggo bahasa Inggris ora iso. browsing Mulai KPA. browsing dulu ini ya. Browsing data. Belajar cepat bahasa Inggris. Oke, ya. Yes. Mau Oke, tanya mudah. apa? Oh, ini perkenalan. Oke. Okay. Oke, Christina, Yes. are you Aguilera? No. No, Aguilera. She's my sister, yeah. Oh my God, awesome. Awesome, kecut gula lagi. Kok ngerti? Gimana ya? Kok Oh, ngerti? let me introduce. I would like to introduce my Kowe ngomong apa ya? yang ini wong Ekuador atau wong Pacitan? Mudar. Uang Bantul, Mas. Wong Bandung. Le buka kamus ngantek bunek. Browsing, iya. Ilate keriting. Oh, judutnya kowe omong apa, Mas? Duer. Bahasa Inggrismu angel ya. Aduh, aku udah ngalit bunuh diri aku. Ini adalah podcast terakhir saya. Saya mau resign setelah ini. Kok nggak ngomong toh yang bule iki yo. Katanya MC terkenal se-Asia Tenggara. Agak meng dijatuhkan karo Christina, kowe omong apa ora cetrok. Saya tuh mau saya Asia Tenggara baru Tenggaranya, belum Asianya loh yang. Tenggara maksudnya Jogja bagian Tenggara. Oh, iso basa Jawa. Apik kowe mau apik tenan. Mas Apik dia tenan. suka guyong-guyong juga ya. Oh, gak apa-apa santai. Bocahku kok, Bro. Jamene dek. Kok brosis ya? Ini kok bawa tamu dari luar tapi bahasa Jawanya saya kalah ini. Ya masih Siti ya. Lagi kira diteruske apa ora iki? Pun mboten kula tak menewan. Tak batalke poso mon. Le maca kamus translate Google Translate ngantek bunek. Bulane ming kowe omong apa tetep ra cetrok. Aja nangis kita. Duite yang jatuh. Pun Mas, wes. Nah, jadi bintang tamu kita ini ada dua yang ya, satu bule uni, satunya adalah Christina dari Ekuador. Mungkin perlu berkenalan dulu ya. Betul. Mbak Uni masih aktif ya di ISI ya. Nggih, masih. Sebagai dosen. Iya. Nggih. Jadi dulu saya ketemu bule Uni, bule Iya. jenengan iki tahun 79 ya. Aduh, setua banget. Wis lahir urung ya, Le? Belum. Saya seangkatan Christina. Ya ya. Yes. Circle. Ya ya. Ya, tahun 79 ya. 79 Bu Uni ini kelas 4 SMKI ya. Kayaknya ya sekitar 34 kelas 34 Iya. ya. Itu. Oh, Saya SMKI kelas sampai kelas 4 ya dulu. Ya dulu Itu ya. pertama kali ya. Ya, Pertama kali benar. sampai kelas Kurikulumnya 4. tuh gonta-ganti dan saya jadi korban yang mundur 1 tahun itu. Nah, itu pas awal mula saya diminta untuk mengajar SMKI. Oh, yang tahun sudah jadi 79. pengajar ya. Ya, waktu di ASTI sudah, kemudian di SMKI pertama kali di tahun 79 ya. 79. Berarti kan sekian puluh tahun tuh. Terus kemudian dengan jenjang karirnya di ISI ya sebagai dosen, kemudian S2 ya. Baru aja launching buku ya. Iya. Nah, Terima luar kasih biasa. sekali dan silahkan monggo kalau mau beli bukunya loh malah towo. Ya, saya beruntung sekali di tahun ini di tanggal 22 April lalu launching buku tentang tari humor ala Didik Nini Dowo.
Jadi intinya sesungguhnya saya menyasar anak-anak milenial agar mereka belajar bagaimana mencari jati diri, perjuangan Mas Didik kan, bagaimana dia mencari bidang karir sampai kemudian spesifikasi tari humor dan cross gender itu bukan hal yang mudah. Jadi semoga anak-anak punya eager and enthusiasm, semangat untuk mencari jati diri, untuk kemudian dalam tanda petik menaklukkan kehidupan. Dia keras terhadap dirinya dan dunia lunak kepada dia dan menerima sampai saat ini itu butuh waktu puluhan tahun. Semoga itu menjadi pelajaran untuk anak-anak milenial bagaimana memilih jalan hidupnya. Dunia tari adalah hidupnya dan tari bisa menghidupinya. Dia sangat percaya bahwa tari adalah ibadahnya. Itu yang saya sampaikan kepada anak milenial. Semoga bermanfaat dan saya kira Tuhan kasih waktu saat ini ya. Karena saya penelitiannya kan sudah puluhan tahun lalu dan selalu saya sambung dengan penelitian berikutnya sampai peristiwa-peristiwa hidupnya, persembahan Bedoyo Hagurumu kepada Sultan dan sebagainya juga saya abadikan dalam tulisan. Itu penting sekali agar orang tahu bahwa Didik Nini Cowok ini loh yang dulu dilecehkan orang, yang dulu belum diakui sebagai seorang maestro. Alhamdulillah puji Tuhan itu semua kasih karunia Allah, sekarang dia posisinya menjadi maestro dan pelopor pionir cross gender di dunia. Namanya Didik Nini Cowok ini sangat tercatat. Ini kita nggak bisa dusta ya bahwa kejadiannya realitasnya seperti itu. Kalau orang nggak setuju boleh saja, tetapi Allah izinkan itu terjadi dan alangkah baiknya kalau itu saya sampaikan bagaimana Sultan sebagai gubernur, bagaimana Sultan sebagai raja itu bisa menerima persembahan Bedoyo Hagurumu, mengapa Mas Didik sangat kreatif memadukan Noh Jepang dengan Bedoyo di Keraton Jogja dengan sangat keren, sangat cerdas. Kisahnya tentang di sini ada Joko Taurub, di Jepang ada Hagurumu dan itu dipadu sedemikian rupa dengan sangat-sangat estetis. Itu kolaboratif yang sangat keren banget dan itu disaksikan Sultan bersama keluarga. Dan ini ide yang kreatif menurut saya. Saya dan Mas Didik mengolahnya dan bersama teman-teman mengolahnya 1 tahun untuk merencanakan dan dia momennya keren sekali di ulang tahun yang ke-60 waktu itu. Ini menurut saya semua berkah Allah, tanpa campur tangan Tuhan nggak akan terjadi karena kemudian time schedule keraton kan sangat ketat ya waktu itu. Jadi saya hanya ngomong tentang buku tetapi itu dalamnya keren sekali. Bukan karena saya yang menulis tetapi karena kisahnya yang sangat menarik untuk kemudian dibaca banyak orang. Monggo silakan dicari, bisa dibaca, ini pelajaran yang keren sekali. Sangat-sangat religius dan spiritual di dunia seni tarinya Mas Didik. Matur nuwun. Satu SKS ya. Satu SKS luar biasa beliau ini, penjelasannya komplit sekali. Aku ngerem raiso iki mau. Saya jadi kayak mahasiswa ini yang mahasiswa tarinya ya. Di kuliah tapi dosen. Iya, tapi komplit, padat, jelas. Dan bule uni. Jelas jejeli gelas. Oh, karena kemarin habis meluncurkan buku ya Yang ya. Sahabat dekat Yang juga ya kalau bule uni ya. Oh iya, dia tuh kan tahu sekali. Jadi Yang tuh tahu perjalanannya Ibu Uni ini mulai dari pacaran sampai hamilnya Tapi bukan kamu yang menghamiliku toh. Lah itu salahnya. Kalau Eyang bukan kamu yang bertanggung jawab. Kalau Eyang tuh yang hamil malah Eyang. Lah iya itu. Christina ketawa. Jadi I know Christina when she was pregnant, she still performed with a very big. Wow. Yeah, this very special experience. Okay, this is another chapter. I'm very curious about that. Yes, maybe we can discuss in another time. Yes. Nama tarinya Bedoyo Pregnant ya. Bedoyo Pregnant. Bedoyo Pregnant. Belum ada yang dari ya. si Christina ya. Oke. Yang dari Christina. Tidak dimetengis. Gak ada cara yang mempregnan nih. Mempregnan nih. Menerima relawan-relawan yang mau pregnant dulu kan. Kamu jadi yang memberikan suntian. Enggak berani, saya enggak tahu kalau di Okadar apa mas kawinnya belum tahu ya. Ini baru tak bribik dulu Yang. Iya. Oke, Christina tadi Mbak Uni, kamu juga belajar something ya tentang sedikit
sejarahnya Mbak Uni, bagaimana relation between Mbak Uni and me ya. Now sekarang Christina bisa cerita sedikit your experience where you come to Indonesia, where you study dance, and now you really falling in love. Waduh. Fall in love with you. Take my hand. Apik suaranya ya. Apa kan? Lo apa darah nyanyi. Oleh titel. Monggo Christina guyu terus. Seneng bidang tamu gitu. Silakan. Bisa campur ya bahasa Boleh, boleh. Indonesia Oke. sama Indonesia. I'm fine. Sorry. Okay. So I came here 2019. Sebelum saya ke sini saya menari di KBRI di negara saya. Saya belajar tari Sumatera waktu itu. Tapi 10 tahun yang lalu saya pertama kali saya lihat satu topeng dari Bali adalah satu orang Italia, dia membawa beberapa topeng dari mana-mana. 10 tahun yang lalu saya terlihat topeng ini Lea. Lea. Wow, kayak dari mana ini topeng seperti itu? Pertama kali saya terlihat seperti ini. Nah, waktu itu saya memulai mencari di YouTube. Tari dari mana, tempat mana, terus ada Bali, ada beberapa tarian saya kurang tahu kan. I just know about Indonesia because of some tari from Java, from Bali, but not specific. Nah, waktu itu saya sangat senang terlihat tari topeng karena dan wayang wong. Karena menurut saya di dalam tradisi itu ada tari, ada teater, ada musik, sangat komplit. Karena di tempat saya selalu kalau ditradisikan ada tari, musik, sendiri-sendiri. nggak ada teater. Nah, waktu saya terlihat wayang wong di Jawa, di Bali itu juga, wayang kulit juga, saya sangat saya ingin ke sana, saya ingin ke Indonesia karena ya menarik sekali. Ketika saya lihat di YouTube tarian-tarian, topengnya sangat hidup. Nah, ya. Terus saya menari dengan KBRI, mereka kasih tahu, Christina, kamu bagus bisa belajar, kamu harus ke sana. Saya daftar, langsung diterima, langsung ke sini. Semua proses itu 2 bulan, cepat semua. Nah, sebelum saya di sini karena sangat jauh banget, 28 jam naik pesawat. Perjalanan 2 hari, tapi di dalam pesawat 28 jam. Rutenya kalau dari Ekuador? Dari Ekuador Lewat Ngawi. ke Cerandaan. Transiting di rutenya kalau dari Ekuador ke Indonesia lewat mana aja? Iya, kemarin saya dari Ekuador ke Amerika Tengah, Panama. Dari Panama berapa jam itu? 3 jam. Ekuador Panama 3 hours. 3 hours. Then I need to wait there 3 hours, and then dari Panama ke Istanbul 13 jam perjalanan. Dan lama. Terus di Istanbul saya menunggu 16 jam. No. In the airport? Tapi bisa keluar. Harus pakai visa. Nah, saya jalan-jalan. Tidak pakai visa? Tidak pakai visa. Oke. Nah, setelah itu saya dari Turki ke Jakarta 10 jam. Dari Jakarta ke Jogja 2 jam. Semua 28 jam. Saya jet lag 3 hari. Kayak understand. Tidak mengerti bahasa Indonesia, kayak di mana saya? Karena di tempat saya kalau di sini pagi, di sana malam. Because we have 12 hours of difference. So di sana pagi, di sini malam. Seperti Amerika ya? Iya. Terus saya bingung, saya tidur atau tidak? Menggorol apa? Belum bisa bahasa Indonesia. Ya, terus ya sangat tertarik ketika saya sudah datang. Saya sangat senang diisi waktu saya datang karena saya mengikut program Dharma Siswa dan saya mengikut tari Sunda sama Buni dan macam-macam beberapa tarian. Saya itu membuat saya kayak dream. I am in my dream. Dream come true. Yes. So wake up bro. Nggak mau. Tak
kira tidur masih. Nggak mau. Wake up to introduce our culture. Wah, bahasa Inggris. Sukses. Semangat. Lagi ada di kayak seperti mimpi ya, bisa Iya ada di seperti Indonesia. mimpi Sorry, karena aku minum 10, dulu ya. 10 tahun yang lalu itu Sangat saya mengagumi Indonesia. mau banget ke sana. Nah sekarang saya nggak mau pulang. Biar aku aja yang nanti pulang ke sana. Oh ya kamu pulang, aku masih di iya. sini. Ya, Sekalian ini nembung nanti. change. Kita change. Iya, change. Tahu nggak nembung? Belum. What is nembung? Nembung itu apa ya? Budaya nembung itu nanti. as tapi sebenarnya another meaning nembung itu, misalnya laki-laki ngomong menembung, that means he will come to the family, as the woman as the wife. Oke. Kalau nembung ya. Bapak, saya mau Kristina jadi istri saya gitu. Iya. Mau nggak kalau ditembung sama Tapi Alif? pakai bahasa apa sih? Oh. Bahasa Biasanya tubuh. Thailand. Bisa aku main Thailand. Terus orang tua saya bingung. Ah, kan we have Google Translate. Bos apa? Translate Google Translate. Dia Oke. bilangnya gracias. Gracias. Cuma gracias. Tanyain apa-apa gracias. Akhirnya senang ini di Indonesia, Ya. mimpinya Christina, dan bahkan bilang Christina nggak mau pulang ya, sampai saat ini belum mau pulang. Karena menurut saya ya Indonesia sangat luas kan. Dan saya selama di sini belajar. Sekarang saya fokus dari Jawa, Jogja, dan waktu corona saya belajar dari Surakarta. Nah saya sangat baru belajar satu tari. Lama sekali proses lama. Karena kalau di tempat saya tarian itu tarian cepat, lebih dinamis, lebih kayak salsa, kayak keluar kan. Tapi kalau tari Jawa kayak Ya. Meditatif. Iya. meditatif, Insight belajar ya. sabar. Tapi saya kepengen ngerti, pertama kali kamu datang di Jogja pasti punya pengalaman yang lucu-lucu mungkin ya. Ya. Because the first time you come, you arrive, and who's the person you met? Do you remember? Petugas bandara? Ada cerita lucu. Ada cerita lucu. Pasti. Nah, ya waktu saya datang dengan 32 orang dan mahasiswa semua. Nah, kami pakai bahasa Inggris kan karena semua mengikut program itu. Oh, sebelumnya kumpul di Jakarta? Kumpul di Jakarta. Oh, I see. Kemarin Yeah. itu kami 600 orang. Oh, I see. Tapi ke Jogja 32 orang. Nah, kami datang. Tapi waktu itu saya ya mereka teman, tapi saya ke sini mau belajar bahasa Indonesia, mau belajar budaya, mau belajar tari. Ya, mereka teman, tapi saya mencari sendiri gimana acara. Nah, saya tidak mengerti apa-apa. Saya berani, saya pinjam bike dari teman. Sepeda. Mau ke isi my first class. Matahari panas saya. Gimana sih? Terus tambah apa? Tambahan? Banyak bocor. Tire. Bocor. Bocor. Ya. Saya tidak bisa bahasa Indonesia. Bisa Di jalan. Orang kritis. Aku juga nggak bisa bahasa Indonesia. Oke. Iya. Saya ada bapak di jalan saya. Mau ngomong apa gitu ya, tambal. Apa itu bahasa Jawa kan? Tiba tambal ban apa ini? Nggak bisa bahasa Indonesia. Saya bahasa tubuh atau bahasa monyet juga bisa. Bahasa monyet. Saya yes. Malah kayak kuis ya. Iya. Iya. Bapak itu tertawa. Bapak ngomong Jawa, bapak Iya. ngomong. Saya ya yes saya. Lucu nih nanti tapu ya. Ya lucu. Kayak Apa ya? Iya. Terus saya ikut bapak itu ke bengkel ya. Oh, akhirnya paham ya. Akhirnya ngerti. Paham, karena bahasa tubuhku tubuh. harus lebih jelas. Karena kamu orang teater ya? Iya. Oh, sebelumnya kamu memang belajar teater? Iya, sebelumnya I see. belajar teater. Itu juga membuat saya benar-benar itu membantu untuk saya bisa belajar bahasa Acting ya? Indonesia. Iya. Iya, dan mengikut juga guyung-guyung di sini, mengikut itu.
sangat bantu. Iya. Ya kayak begitu, beberapa cerita yang saya belum bisa bahasa Indonesia, saya mencoba bagaimana Christina bisa komunikasi langsung dengan orang tidak bisa bahasa Inggris. Itu membuat saya belajar sih. Iya. Pengalaman itu selalu menarik ya. Nah, pertama kali ke isi naik sepeda banyak bocor. Nah, iya. Ono First day, Louis. First day and first time. sendiri first time Bisa- sendiri bisa juga. bahasa Ayo, ya. Itu orang sana masalahnya. orang kadang, kasihan ya. Dan di Jogja lagi ya. Yang notabene nggak semua orang memahami bahasa Inggris. Iya. Ya. Beda kalau di Australia, beda kalau di Singapura, Iya, di iya. Malaysia. Oke. Ya, menarik. Kemudian kalau informasi bahwa kamu bisa belajar nari kan di Indonesia banyak. Bisa di Jawa, bisa di Sumatera, bisa di Bali. Kamu kenapa milih Jawa? Tinggal di Jawa. Di Jawa dan di Jogja. Dan belajar ke isi Jogja. Saya punya 2 teman, mereka mengikut program itu Dharma Siswa Dharma Siswa. beberapa tahun yang lalu. Ada 1 teman dia tinggal di Bali dan 1 teman tinggal di Jogja. Teman di Bali saya bertanya gimana suasana di sana untuk belajar. Namanya siapa? Kalau boleh tahu. Namanya dia Sisa. Oh, Sisa. Igor, you know Igor? Belum. Igor. Dia expert topeng di Bali sekarang. Oh, orang Yang di mana? muscle. Oh. Oh, badannya Iya, gede. aku lali aku. Badannya gede. Heeh. Kalau orang lihat kita kayak bodybuilding. Iya, bukan kayak penari Begitu ya. nari, wah. Wow. Kayak Smackdown atlet. Muridnya Topeng. Topeng, iya, buat topeng. Muridnya Pak Ahmad Jimat. Wow. Ya, tapi Satu lagi tadi, setelah dia ada 1 teman dia tinggal di Jogja 2 kali, 2 tahun dia. Edgar. dia. Oh, Edgar sama siapa? Edgar sama? Yang Hanya Edgar. sorry. Only Edgar? Oh, Ya, only Edgar in Jogja dan my another friend in Bali. oh that means Edgar the first time from Yeah, Ecuador ya? Yes. Ah, Yes. Yes, in Jogja. Have you seen his photo in Bandung Kayangan? No, Oh. not yet. Oh Edgar iya, waktu itu iya, sama Mbak Uni ya? Edgar, Oke. I brought Edgar to Bandung Bandung Kayangan. Kayangan and Yes. we take photo and Wow, video. nice. Iya. You must try. Ya. Ngono tok, you must try. You must try. You must try. You must try. Oke. Diuji karo. Lu malah kayak ujian bahasa Inggris enggak? Ya. Saya kenapa milih isi? Kenapa? Karena ada banyak kampus seni di Indonesia. Ya, Why? saya datang ke ISI karena pertama saya dengar itu Jogja kota mahasiswa, kota belajar. Yes, Iya. that's true. 1, 2 kekuatan itu budaya. Oh, saya sangat senang. Tahu Dia ya, ada mencintai keraton, itu. ya ada Iya, keraton, gubernurnya itu juga raja Iya, gitu ya. Ada Ini masih unik ada sekali, keraton. special. Sangat Iya, iya. sangat istimewa sih. Istimewa. benar. Itu saya membuat saya ya jatuh cinta benar-benar di tradisi di dalam untuk belajar Untuk tradisi. belajar tradisi. Terus Berarti Jogja punya magnet loh. Jangan. Iya. Jangan salah, punya magnet spesial. terus ketemu bule uni ya. Ya, Seneng belajar ya? dari Sunda. Wah, mami Cocok. kayak mama. Mami gitu. kayak iya kalau kayak papa bingung nanti ya. Mami kayak mama. Iya, benar. Iya, iya. benar. Di Dan dalam biasanya kalau komunikasinya. anak kecil kan mami, mimi gitu. Mimi. Pertama kali ketemu the dosen. Ya. Gimana? Ya, mami selalu karena beberapa kali saya mengikut beberapa kelas, tapi banyak murid, banyak banget Ya. anak-anak Indonesia. Nah, kadang-kadang cuma ikut kelas ya udah selesai, tapi mami selalu koreksi dan Kasih atensi ya. dikasih dan ya itu sangat tertarik juga dengan saya kayak dia take care gitu, Oh, lebih iya. membuat saya Iya. lebih semangat juga kan. Sikir special treatment. Iya. Karena keuntungannya Karena wajarnya kalau terima pelajaran secara general kelas kan dia agak Yang bingung paling- juga ya iya. masih nah ini harus dikasih apalagi bule uni ini kan bahasa Inggrisnya juga juga Ya. ya, Just, ya. jadi enak komunikasi Iya. nggak pakai bus gitu ya. No. Tapi kan nggak boleh harusnya. Berarti bule uni ini nggak benar. Aduh, iya Dia ini. kan pilih kasih. Kok Aku bisa? nggak pilih kasih kok, pilih Kristina. Oh gitu. Kasih. Waktu Kasih nggak nggak adil. ada. Oh, Nggak, ya wes. kasih ramennya. Ya wes lupakan. Kasih ramennya. Oke. Sekarang ini Mas. Kabarnya ini ya. Iya, ya. ini tentang
beliau belajar tari budaya di Jogja khususnya Indonesia umumnya itu nggak sekedar belajar tapi sampai punya nama Jawa. Ya. Namanya Heru. Kok Heru lanang? Heru Setimbul. Lagi bakul es krim. Namanya Drupadi Ayuning Tias. Oh, iya. Kalau tunggu versi kedua maestro ini, Drupadi Ayuning Tias menurut Eyang apa artinya? Kemudian Drupadi itu DRUPADI. Ayuning Tias. Drupadi itu kan tokoh wayang ya. Tokoh wayang dari Mahabharata. Ayuning Tias tuh mungkin ya dari kata-kata ayu itu. Cantik luar dalam. Ya. Jadi mungkin dikasih nama mungkin karakternya seperti Drupadi kali ya. Iya. Iya. Drupadi gimana karakternya? Kalau karakternya seperti apa? Drupadi. Drupadi. Yang mana Drupadi Jawa atau Drupadi India? Karena beda. Ada dua. Jawa. Nah, kalau Jawa ya Drupadi itu seorang istri yang setia ya, karena dia kan istri dari Cocok loh kan. Pandawa. Cocok. Jadi kamu juga harus menjadi seorang istri yang setia. Cocok. Sama calonnya besok. Oh, gitu. Iya. Saya kan enggak berani. Hubungannya karo nembung mau ya? Enggak berani bahasa Inggris enggak bisa. Drupadi itu setia yang pertama, ya. Kemudian karakter dia di wayang Jawa. Ya, Drupadi ini seorang yang tadi benar setia, sabar, ya. Kemudian dia apa ya? Katakanlah kalau bahasa sekarangnya tuh seorang dharma wanita ya. Dharma wanita kan. Jadi dia dibalik behind the man itu kan ada seorang perempuan yang sangat sakti untuk mengelola, dalam tanda petik mengelola pasangannya ini menjadi laki-laki atau menjadi manusia yang mulia. Bagaimana dia memanage keluarga. Ini luar biasa. Jadi nggak salah yang memberi nama. Nanti kita tanya Christina siapa yang memberi nama, mengapa memilih Drupadi gitu ya. Itu juga sekarang. Tadi seorang posisinya seorang ibu, seorang perempuan. Kemudian juga seorang istri ya. Ayu tuh jelas cantik, Tias itu hati. Jadi dia cantik wajah dan hatinya. Percuma lah cantik wajah tetapi tidak cantik hati, satu paket itu percuma. Karena sekarang yang paling penting adalah bagaimana perilaku ya, behavior, attitude manusia itu harus utuh secara intelektual juga secara performance ya, tidak jangan abaikan hanya nakni wajahnya saja, tetapi bagaimana dia otaknya nggak jalan, diajak rembukan apa-apa ragato itu kan ono gunanya tuh hanya seonggok daging. Wah, aku banget itu. Seperti itu ya Mas. Jadi memang semoga mungkin Drupadi, itu sebuah doa untuk Christina supaya meneladani ya, menjadi sosok karakter Drupadi. Saya kira seperti itu yang memberi nama. Gitu. Pas ya, setia, pekerja keras bukan? Dia pekerja keras, sabar. Setia itu loyal. Dedicated loyalty. Yes. Saya kira seperti itu. Patience, sabar dia. Sabar. Ya, jadi dia penyejuk. Kalau dalam sebuah keluarga, ibu, istri itu penyejuk supaya rumah itu sejuk. Bagaimana enggak malah bikin panas dan heboh, tapi bagaimana muaranya ada di ibu itu. Keren. Kalau yang memberi nama siapa? Nah, bisa cerita? Bisa. Waktu karena saya di sini selama corona. Itu membuat saya juga lumayan bingung kan, karena semua sanggar-sanggar isi juga tutup, lockdown. Awal-awal itu ya. Nggak ikut jual masker. Nggak ikut jual masker, Christina. Awal-awal corona kan masker mahal ya. Apa. Indonesia banget itu ya. Iya. Saya banget itu ya. Kreatif banget. Peluangnya tuh langsung bukan sebuah bencana nih. Iya. Anak dagelan. Dagelan kan waktu itu sepi juga loh ya. Jadi kudu keluar gini. Gimana Christina? Pertama belajar langsung corona. Wah, Terus saya belajar diisi 6 bulan. Semester pertama, semester kedua memulai belajar corona. Daring semua. Nah, saya kasihan sekali datang dari jauh banget, mencari budaya, mencari ilmu, mencari tari di rumah, lihat HP. Ujian. Susah. Terus saya waktu itu saya harus mau ke desa. Saya mau cari di sana karena mungkin di dalam pikiran saya kalau di desa di negara saya juga seperti itu. Di kota beda dari tempat desa kan. Di desa masih melakukan budaya dan hidup
kayak biasa sih. Nah, waktu itu saya datang ke Magelang, ketemu teman-teman Lima Gunung, Pak Tanto, dan beberapa teman. Dari situ saya kenal Pak Citra di Padepokan Cipta Budaya. Ya, Cipta Budaya. Mereka waktu itu masih melakukan wayang wong. Wah, saya sangat senang. Udah lama tidak bisa terlihat wayang di Jogja, tidak bisa belajar di desa bisa. Nah, selama itu saya belajar tari sama mereka. Saya tinggal di sana di desa. Terus waktu itu sekitar 8 bulan bolak-balik Jogja Magelang Jogja Magelang. Saya dapat nama itu dengan siram juga apa? Upacara. Oh iya. Ya. In my birthday. Oh, great. 1 tahun yang lalu. Iya. Siapa kasih nama? Pak Citras. Citra Pak Sanjili Citras. dari Oh, Cipta Budaya. Nah, saya bertanya kenapa Drupadi. Nah, kata dia adalah toko yang bisa kayak pemimpin juga, pemimpin dari orang-orang soldier atau dan dia sangat pikirannya Ibunya para lebih hero tuh, ibunya para hero itu. yes pikirannya sangat wise juga Ya, kayak bijaksana. Dan Ayu Ningtyas dia bilang ya itu cantik dari hati, cantik dari dalam itu. Wah, saya senang dapat nama itu. Saya juga cantik dari tadi. Dari dulu. dari lahir. Dari kemarin. Dari kemarin. Kalau Ya gitu. Jeng Uni sendiri gimana? Punya murid seperti Christina ini? jadi- Orang dari luar kan? Ya. Ecuador. Sesungguhnya saya kan punya siswa Dharma siswa itu banyak sekali ya. Ada dari Polandia, dari Slovakia, dari Ekuador, dari Australia, dari Amerika, banyak sekali ya. Dan ini yang sangat spesial ini Christina ini mengungkapkan secara kata-kata gitu ya. Ibu, saya sudah selesai dari mahasiswa tapi saya nggak mau pulang. Bagaimana caranya supaya saya tidak pulang? Saya harus sekolah lagi. Jadi dia punya cara untuk cari perkara supaya dia tetap tinggal. Ini saya kira langka seperti ini. Iya, Biasanya iya. mereka pulang, Udah selesai pulang. Selesai dari Slovakia, dari Polandia. Meskipun nanti di sana dia juga belajar, tapi khusus yang ini selesai tapi dia nggak mau pulang. Ini yang unik. Si Edgar pun kan juga pulang ya, yang dulu kakak kelas dia katakanlah. Nah, ini unik sekali dan saya berusaha untuk banyak melibatkan dia. Misalnya ada acara apa kemarin seperti kayak syuting untuk kami di profil di Fakultas Seni Pertunjukan, saya yang bertanggung jawab. Diikutkan. Saya ikutkan untuk profil bahwa ini wakil dari mahasiswa yang seperti itu. Mahasiswa. Jadi banyak saya banyak ajak dia untuk kemana-kemana karena eager itu tadi, semangat dia yang luar biasa. Pengen bahasa Jawa saya, Bu. Kalau kita ketemu dia pengen bahasa Inggris ya. Iya. Kalau dia ketemu kita malah pengen bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Jadi kolah. Tapi boleh ini di antara murid-murid dari Dharma siswa yang paling tantangannya paling berat pernah ngajar dari mana? Kutub Utara udah belum? Tidak ada. Belum ada ya? Gini, mereka masing-masing kan entry behavior-nya tuh banyak banget ya. Ini mungkin sudah belajar tarian yang ada di sana. Jadi kecerdasan tubuhnya sudah pernah mengalami melakukan tarian. Tapi ada juga yang katakanlah bahasa Belandanya nul putol itu juga lemeceli agak susah. Ada yang nul putol? Ada yang tingkat kewagonya Kaku sangat tinggi gitu ya? Tingkat kewagonya sangat tinggi itu juga bikin pusing. Jadi tapi kalau begitu ini agak cerdas dalam arti dia sudah punya kemampuan garek benake. Empan papan dia punya teknik seperti ini garek dipenerke. Dan niat dari dalam itu sangat mempengaruhi. Belajar tari itu kan tidak sekedar keterampilan tubuhnya, tapi bagaimana membuka hati untuk mengosongkan diri untuk diisi tarian yang lain. Nah, ini dia lakukan seperti itu. Kalau dia masih tetap dengan gaya-gaya Latinnya, ini kan Amerika Latin, kamu kan Amerika gedrik toh. Lawas ya. Kayak lawas gitu. Iya, Ini benar-benar dari netizen Latin nggak ini. tahu loh ini gedrik karo Latin. Ini nggak tahu ya kamu Nggak ya. tahu istilah Gedrik itu yang lagi sering nulis. kebetulan kan murid saya kan ada dari Amerika Selatan, Amerika Latin. Beda ya, beda karakter ya. Beda karakter. Yang Amerika ini kan sangat
populer urban dan sebagainya. Ya, Kalau dari Los Angeles dan sebagainya. Nah, kayak ini kan dari Latin. Ada lagi yang Amerika, yang Suriname itu kan macam-macam Lebih luas karakternya. Nah, Kalau ini untuk dari- kalau khusus special secara individual, dia cepat sekali dan dia eager sekali, semangat sekali kalau dia menari cross gender. Jadi menari kocok. Nah, kalau Mas Didi cross gendernya dari laki-laki menari perempuan, kalau dia perempuan menarikan laki-laki, jadi klono rojo atau apa, dia metu maskulinitasnya. Dan dia senang sekali dandan lanang gitu ya, pakai kumis gitu ya. Itu Saya uniknya. ganteng loh. Karena Kemarin mungkin ganteng. secara Ganteng. karena kalau secara karakter Medan dia. apa itu didandani wedok kan rada gegeden sak jane. Karena tinggi ya fotonya. Nek didandani tari golek apa kan rada gedawan, rada gegeden. Kan di sisi jangan Drupadi itu Gitu lah. kalau dalam dunia nyatanya itu tinggi atau Kalau reinterpretasi Jawa tidak tinggi. Tidak tinggi. Anu sewajarnya perempuan Jawa. Iya. Nek gegeden dadi rada piye ngono rada. Udah pernah nyoba Bambang Cakil belum? Belum. Bambang Cakil, tari Bambang Belum. Cakil. Belum, tapi saya pernah Pengen? nari jatilang. Jatilan. Jatilang. Kalau mau Jatilang. nari Jatilan. mau nari Bambang Cakil itu Bambang jual sate. Bambang Koco itu teman saya. Iya. Abang toko. Kalau sejauh ini sejauh mana seperti kamu itu. tahu tentang tokoh Drupadi? Siapa itu? Ya, kalau saya itu saya pernah ya Baca? cari di Google Mbah ya? Google. Google ikut Mbak Google. Ngerti guyon Jawa deh, Mbak Google. Ngerti Mbak Google. Ya, kata dia itu orang yang sangat pintar untuk bisa Memanage gitu. memanage orang atau place. Who is he? with- Who is he? Who is he? You know, Who is he? Who is Who she? is he? Who is he? she is the wife of Of Yudhistira. Ya, Puntadewa Yudhistira. you know philosophy from India about Drupadi. Ya, sedikit juga. Iya. Ini kan Poliandri ya. beda ya. Kalau di India kan Poliandri kalau tidak Drupadi versinya. itu kan suaminya Suaminya lima. lima. Boleh ya kalau di Benar, Pak. India. Iya kan? Versi. Versi ya. Bahasa versi India. Kita Dan budayanya kan beda India Sama Jawa. Sama Jawa. Kan sebenarnya seperti saya waktu belajar, saya kan belajar juga India ya. Jadi misalnya sekarang Sri Kandi. Sri Kandi itu kalau di India itu transgender. Dia ya. ya. Yes. Oh. Visualisasinya transgender. Penarinya laki-laki. Tapi tokohnya Tokohnya ya transgender. laki-laki. tokoh di wayang aslinya Oh, perempuan ya yang Bukan, kalau India itu transgender, kalau di Jawa, Jawa kemudian diwedokke. di apa? Sri Kandi ya? Di apa? Akulturasi ya, udah akulturasi. diperhalus sama budaya Diperhalus. kita. Tapi wedok ning cantas gitu di ya. Jawa Sri Kandi dia perempuan. Perempuan. Oh, Perempuan. perempuan. Tapi dia Perempuan, maju tapi perang. Jadi dia bisa Oh apa? iya, Equal. soldier. soldier. Ya, soldier. namanya Warrior. Sri. The command. Oke. The command ya. Oke. Karena saya pernah kolaborasi cerita Sri Kandi di India, dan dia punya dua kemaluan, punya laki-laki dan wanita. Hermaprodit ya, Pak. Oh, hermafrodit. Benar di dalam India ada itu Betul, ya, iya. di dalam cerita Iya. India. But in Indonesia is iya. different version. It's different. Jadi untuk perbandingan supaya kita reach kan, kita Yes, belajar yes, banyak yes, budaya. Jadi tahu aslinya begini. Karena kan Mahabharata Ramayana bukan asli dari Indonesia. Iya, India ya. Kalau Panji asli Indonesia. Ya. Panji justru yang mempengaruhi Thailand, Kambodia itu cerita Panji. Ya. Tapi at least sini ya. Nah, makanya lokal geniusnya di Jawa di Indonesia ini cerita keren sekali Panji. ya. Tidak sekedar mengambil ini ya. Tapi Indonesia emang kalau bicara malah budaya itu apa ya, pengaruhnya itu dari mana-mana dan Ya. bisa menerima kan. Ya, bisa. Sekarang Serat Menak coba. Ya. Itu kan cerita Persia kan. Islamic Terus di- influence ya. Nah, iya. Tapi sangat populer di Keraton Jogja. Penyebaran agama Islam. Ya. Itu kan bukan ada negara Kelaswara itu kan Persia dengan Cina, bukan Jawa. Ya. Tapi justru menjadi Untuk sumber cerita materi Jawa. dramatik untuk What Ya. is the name? What is the name of that? Kelaswara. Kelasworo Adaninggar. Ya. Kelaswara. Ya, Islamic Ya ini sekelumit. influence. Nanti kalau mau tahu lebih banyak bisa kita ngobrol. Gimana? Jadi Oh, banyak. makin penasaran, Iya. Nanti untuk stay di Indonesia. makin tidak ingin pulang ke Ekuador. Tidak. Iya. Kalau rencana
ke Drupadi. Wow. Drupadi. Ayo ya. Yuk, gini yuk. Pengen berapa tahun lagi sih di Indonesia? Ya, nah kalau sekarang saya di pasca sarjana S2. Tari masih sampai 23. 23 ya. Setelah itu saya belum tahu. S3 katanya mau S3. Katanya. Kalau ada S4 diambil juga. Iya, aneh banget semua Karena begitu dengar cerita dari Eyang langsung wow. Oh, ada lagi apa ini? Apalagi ini. Ya, karena ya saya ya belajar di pasca sarjana, tapi kalau sekarang saya juga belajar tari tradisi sama teman Jentisa itu dan di Sanggar KSBW dari KBW masih juga belajar. Karena ya menurut saya pernah belajar aksara Jawa. Siti ngomong bahasa Jawa. Tase sinau. Tase sinau. Kulong gartos. Tase angel ngomong. Tes pundi panjenengan. Bahasa campur. Ini kayaknya Jawa bisa. Iya, aneh. Terus kan budaya kita menurut si Ayu ini kan luas banget. Kemudian bagaimana dengan budaya Ekuador? Ya kan? Kayaknya bagaimana? Kalau nggak ada ngomong. Ini gimana sih? Ben kita mau mikah. Soalnya nembong mau. Lu siapa tahu pengen jadi warga negara Demak Ijo? Pengen demak kayak gitu. Ekuador. Ya, kalau di tempat saya pernah juga kalau saya tinggal di ibu kota, tapi bapak saya dia lahir dekat di daerah gunung. Selalu di tempat saya banyak budaya. Kayak di sini. Juga sih. Di desa lebih. Terus saya waktu masih kecil saya mengikut beberapa acara. Di sana acara itu adalah mengikut kalender agraris. Kalender. Ya, benar, pertanian. Ya, benar. Dan acara itu ritual dari dalam budaya adalah terima kasih Bu Bumi kita bisa Mother Earth sama. Dewi Sri versi Ekuador. Who's the name the Dewi Sri in Ecuador, the version? The name is Pachamama. Pachamama. Oh, Dewi Sri berarti Pachamama. Mother Earth. Yes, Mother Earth. But in bahasa Quechua. Mother Rice ya. Earth. Ibu bumi, oke. Ibu Pertiwi. Yes, Ibu Pertiwi. Pachamama. Itu Pachamama. Itu bahasa tradisi, tradisi Quechua. You can explain what kind of ritual look like? Like any celebrate. Misalnya apa? The harvest or the first planting. Yes. Rice. So in the fairs we have like 3 times. Yeah. Near to the mountain, we have 3 celebrations in the year. So the first one is we follow the sun. Like kata kami karena saya suku Inka tapi campur Spanyol. Suku Inka ya. Nah, darah saya adalah Inka sama Spanyol. Very interesting and tradisi Darahnya Inka. Kenal diri Inka. Bukan. Saya ini mengajarkan nih. Ya. Nah, we have in June 21 June, we have the first one is when the people can take some vegetables, but from that time they can mereka bisa menanam beda sayur, so it's one period of some vegetables and next time for new vegetables and next time so 3 times like cyclus. Yeah. But the most popular vegetable? Kentang. Kentang, potato. Ya. Every time different. Banyak dulu dari sejarah dulu ada kentang jenis. Ada mitosnya kentang itu 300 jenis. 300 jenis kentang. Varian. Dulu varian. Dulu sekarang
Sekarang udah karena apa globalisasi dan kapitalisme semua Ya, cepat. Mungkin ada Or maybe 10. the biggest potato, what name? The biggest maybe or what's Oh, very ada banyak special? nama. Ada banyak. Papa Chola, Papa Blanca. Oh, kayak nganggo papa ya? Papa itu artinya Papa Didi. potato. Papa Didi. Tadi yang undang bapak. Berarti jangan bangga kalian undang bapaknya Papa papa. berarti kenrang. Dianggap kentang. Because, Ada 300. because the sirah seperti kenrang ya. Iya. 300 varian jadi 10. Dulu Nah, pernah seperti itu. Kalau kami di sana ada Oh, banyak menarik. ceritanya dan mitologi tentang Nah, tenan ada mitologi tentang kentang. Pasti iya. Nah, Bagaimana kira-kira ceritanya? Nah, Bisa short word. Ya, Pendek. kami ada satu ceritanya. Kami sebenarnya kami lahir dari we are the children of God. Of Sun. So Inka adalah orang yang lahir dari matahari. Ah, Nah, ada juga untuk kami ada satu cerita dengan jagung juga, cakung. Jagung. Jagung. Corn. Ya, Corn. Jagung. So there is one orang petani, one farmer. He was Menanam. He was menanam, and then he was waiting for the plant. So he was waiting a lot, and then suddenly in one corn open and ada satu anak kecil. Iya kan ada timun emas nomor kalau iya, ini mitosnya Itu juga ada mitos Ini jagung. dari Kan jagung. Anak jagung. Juga. Jepang from bamboo. Oh, ya. Yes. Ya. Di China from rock, batu. Sunggokong. Kau waktu loh betul. Oh, iya. Itu ya. Betul. Ya. Memang Dari mitos jagung. vegetable ya. Itu Iya, dari ceritanya. jagung. Kalau jenengan dari apa? Dari keluarga baik-baik ya. Baik itu kan yang caranya gitu. Baik. Unik. Ini ngerti loh, ngerti. Jagung unik ya. Menarik kan? Iya. Oke. Menarik. Nah, saya Mas Didi langsung hargai tarian. Iya. Putri Jagung. Oh iya ya. Saya waktu ya mencari beberapa budaya di negara saya karena negara saya kecil tetapi budaya dan suku-suku itu beda. Iya, suku. Berbeda dan karena ada orang Spanyol, ada orang Afrika, orang Arab, Vikingo. Yeah, I believe because you talk about Inca. Iya. Ya. Iya. Nanti kapan-kapan di lain kesempatan next time ya, we can talk about the connection between Vietnam and Bali, Kang Cheng Wei ya, Vietnam, Jawa, Bali, then Peru. There is connection. It's very interesting. Very interesting. Yeah, the next project. Ya, Yes. ada buku I have. Yeah, last time also I was reading there is one theory that say Quechua, bahasa saya, bahasa tradisi saya, lahir dari Sanskrit. Sanskrit lah. Ya. Jauh Sangat banget ya tertarik tetap ya. itu. Dan Connecting. Gunung Padang di Bandung Sure. mirip dengan Machu Picchu Machu juga. Picchu. Machu Picchu. Suku tari apa Candi Suku. Candi Suko. Ya. Dengan Maya dengan piramida Maya, ya. Meksiko, ya. Sangat menarik itu saya. Nah, saya bertanya dulu untuk saya, kenapa saya rasa di sini kayak rumah? Ya. Have you been to Suko? Belum. Kapan? Ayo. Ya dia pernah cerita ngobrol one day ya. Dia bilang gini, kok saya di Jogja kok kayak di kampung halaman saya ya, Mami. Waduh, Dia berarti begitu. selesai nikah saudara. Sedulur terus gak Saudara iso. sekandung. Wah, ini sudah. Dia seperti itu. Jadi Menemukan saya merasa enjoy jumpa dengan saudara saya seperti dulu pernah ketemu itu loh. Padahal saya sering ketemu hanya baru pertama kali for the first time gitu. Tapi dia merasa ini udah kayak udah rumah teman sendiri. akrab ya. Itu tuh teman akrab. Kayak itu yang dia rasakan. Ya itu tadi misteri kehidupan itu tadi ya. Iya. Ada Nanti link dan ada berarti nanti kamu network. aku ajak ke acara Waisak. Karena di sana ada nanti bisa ketemu dengan juru kuncinya Candi Suko. Wow. Kita I ke introduce to Candi you, Suko. you very Yes. interesting. Dan saya kenalkan dengan salah satu orang bule yang jadi muridnya beliau. Dulu dia mau jadi biku di Tibet sudah berapa tahun ya? More than 3 years. Tapi kemudian dikasih nasihat, you should go somewhere, not in Tibet.
Later. The story. Menarik, Masih menarik tertarik, sekali. ya. Menarik Karena nanti sekali. ada connecting dengan Candi Sukuh dan Cekto. Ya. Ya, saya kenapa merasakan sangat jauh sih, tapi di dalam hati saya, kalau saya terlihat beberapa acara Jawa tapi beda bahasa, tapi semua berbeda, tetapi menurut saya intinya adalah sama sih. Karena di sana juga berterima kasih dan masih percaya Itu di tadi dalam Mas, itu. yang membuat connect itu tadi spiritualitas Saya ya. rasa itu, iya. Spiritualitas. Spiritualitas. Ya, bukan masalah agamanya tapi spiritualitasnya yang Yes. saya rasa gitu mungkin ya Iya, itu ya. yes. Jawabannya itu kayaknya. Iya. Oke. Sangat spiritualitas di Jawa ini yang membuat dia anu ya, jadi kayak magnet ya untuk Iya. enjoy di sini. Betul. Pasti Merasa diri ada sendiri. behind scene, Ya. behind the scene. Ya, ya. Ada alasannya ya. Sekali. Kalau menurut Mbak Uni gimana nih? Ya. Christina ini perkembangannya dari awal sampai sekarang dalam Ya mempelajari sekarang budaya. dia tentu saja sudah sangat jauh berbeda ya. Dari awal. Ya. Dulu kan masih tingak-tinguk banget, bingung. Berbeda tetapi menjadi apa maksudnya? Menarinya. kemampuan kepenariannya, kemudian bagaimana keurusan dia bergaul. Iya. Dia cepat sekali beradaptasi. Berjumpa baru berapa menit dia langsung seperti sudah teman lama. Ini sebuah kecerdasan sosial modal dia yang jauh-jauh dari Ekuador tidak menjadi orang asing. Dia itu kalau bahasa Jawanya tuh manjing ajarnya tuh keren sekali. Itu yang menurut saya dia bisa masuk kemana-mana, ke teman-teman Surabaya, ke Malang, kemana dia mau belajar itu tadi, mau mengosongkan diri, mau belajar tanpa keangkuhan. Itu yang kemudian dia juga cerdas bagaimana nggak ada kata buntu gitu, nggak ada kata buntu. Begitu sekolah daring dia kesulitan kan, daring hanya pakai ini, kemudian aduh gimana ini supaya dia cari, kemudian bergaul kemana-mana dan dia sinau. Ini kecerdasannya dia sinau kemana. Itu yang saya harapkan ketika masuk ke perguruan tinggi, jangan hanya memakan menu yang ada di perguruan tinggi. Kamu harus nakal bergaul dan di situ makan dapat lebih banyak. Termasuk ini bersyukur sekali bisa datang ke Maestro, ke Mas Didi ini banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Ternyata baru berapa menit ada link-link, ada hal-hal yang memang kesamaan pikiran secara spiritualitas dan sebagainya. Ini yang menurut saya tidak hanya sekedar terampil. Jadi untuk belajar budaya Jawa secara kultural itu tidak sekedar dia terampil bisa joget, tapi bagaimana ternyata dia menjadi lebih Jawani. Baju pun dia pilih, kalau enggak batik dia enggak merasa mantap gitu loh. Itu lucu. Kemana-mana biasanya dia pakai kebaya. Itu dia yang itu kan sudah teraplikasi dalam behavior dia, attitude dia. Itu yang saya lihat. Ini yang belum kelakon, mau marak ke keraton ya. Belum kelakon karena kemarin kan belum untuk latihan juga berhenti, kemudian mau nonton yang uyon-uyon juga masih berhenti dia. Saya janji pada dia untuk ditandani untuk marak ke keraton bagaimana melihat secara arsitektural dan juga secara kultural dan mungkin icip-icip belajar menari dia sangat ingin. Jadi memang banyak sekali rencana dia untuk tetap tinggal di sini. Itu menurut saya keren sekali dan saya selalu dukung. Matur nuwun. Sami-sami. Tadi ada kata-kata didandani ini rusak ya Pak? Didandani itu maksudnya dipacai ya. Oh, tapi kira ono sing rusak. Ini kudu didandani kabeh. Mboten dipugar, mboten direhab nggih. Nah niki sing rusak didandan. That's a real condongnya. That's a real Drupadi from Ecuador. Ya. You must make apa ya? Make some noise. Harus bikin buku, mesti bikin buku Drupadi from Ecuador. Atau mungkin make lover. Makeover. Make lover ki pizza. Iya. Artis mungkin MUA ya. Ya harus bikin buku, saat bikin buku Drupadi from Ecuador. Dan pengalaman saya di Jawa. Dia sebagai orang dari suku Inca. Terus ini toh, kami sebagai orang Indonesia sebenarnya sebagai orang asli Jawa sebenarnya nggak sedikit ya banyak malunya ketika ketemu sama orang-orang dari luar negeri, dia bisa belajar sejauh itu. Suka bikin malu kamu. Emang gimana yang yo? Boleh jadi kok Kau mencemarkan nama baikku ya. Tidak belajar menari Jawa dan gamelan aku Jawa. ingin belajar budaya Ekuador sebenarnya. Diwalek ya. Mau belajar. Nggak kayak susah. Dia nggak suka main gamelan.
Dia sukanya jual gamelan. Jual. Entrepreneur. Oke. Jadi nggak konsekuen. Mau belajar tidak yang susah. Maju perang dulu, maju mundur sih. Otomatis rasa malu kami ini kan walaupun tidak kelihatan pasti orang-orang luar juga melihat. Kalau menurut Drupadri from Ecuador. Tidak usah malu ya kan udah pakai celana. Pendapatnya tentang anak muda Indonesia, khususnya Jogja tentang budaya. Dari menurut pandangan pribadi bagaimana? What do you think the teenager? Jakarta teenager. Yang kamu lihat opinion about the young generation. Ya kalau saya pernah ketemu ya orang anak-anak isi kan di kalau saya berpikir I don't know because for example for me I'm coming from really far away like jauh banget so my country is in another side of the world it's like that it's really like sangat jauh dan saya pernah merasakan orang di sini. Saya datang untuk sini belajar tradisi dan saya pernah ketemu orang di sini tidak mau belajar tradisi juga. Saya itu untuk saya karena juga di tempat saya kayak gitu juga orang anak-anak muda tidak mau belajar tradisi. Ya, terus saya merasakan itu sedih karena kalau tidak belajar anak-anak muda gimana nanti kan? Nah, saya beberapa kali ketemu anak kayak begitu, saya bilang, loh aku dari jauh loh mau belajar itu. Semua kalian punya ini budaya di sini harus belajar biar nanti itu bisa regenerasikan. Dan saya berpikir waktu kami sekarang ini waktu teknologi, waktu sekarang semua itu kamera, film atau itu banyak untuk mengeksplorasi, tapi menurut saya jangan lupa tradisi dan jangan lupa budaya sih karena itu adalah di dalam darah, di dalam hati, di dalam kami kan. Ya saya itu berpikir kalau untuk anak muda lanjut proses eksperimental tapi jangan lupa budaya sendiri. Ya di dalam tradisi gitu. Kalau menurut Bu Uni? Ya pesannya bagus sekali Christina. Jadi Christina bertemu dengan banyak anak muda. Ada anak muda yang mencintai seni tradisi, termasuk tadi beberapa teman yang mengajar menari ada di komunitas tertentu. Tapi intinya memang kalau untuk anak-anak muda secara general itu pada umumnya tolong jangan lupakan seni tradisional. Karena itu identitas kalian. Saya dulu juga puluhan tahun lalu mungkin juga nggak terlalu ngeh kepada seni tradisional. Tapi setelah kemudian saya bergaul dengan banyak orang di luar sana, gitu, kita keluar dari negara kita. Nah mereka ini kemudian bertanya, siapa kamu? Kamu punya apa? Lah geragat. Loh sabar. Aku ngeri Bu. mereka tanya, what is ketoprak? What is bedoy? Loh, saya punya itu, punya ini. Ternyata mereka tahu toh aku punya gini. Kok saya sendiri nggak nengok di rumahku ada apa? Setelah itu kemudian saya baru berbenah. Aku punya apa saja toh? Di rumahku tuh punya apa saja? Oh ternyata punya kesenian ini klasik tradisional dojadilan. Nah nanti kalau saya keluar lagi ditanyain aku ngerti. Rumahku tuh ada mejanya, ada lemarinya, ada ini. Itu saya sampaikan itu kepada kalian supaya Anda sadar. Karena mereka tuh gandrung itu menyukai milik orang lain. Nah baju-baju itu kalau dia pakai ada kegedean, ada kekecilan. Tapi kalau baju itu milik kita sendiri kita pakai nyaman. Nah itulah cultural identity itu sangat penting. Jadi kamu harus paham seni tradisional itulah identitas kamu. Ngerti kamu? Ya, jangan dekat-dekat mikir enggak kelolot. Ini mau dimakan. Boleh iya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang orang gandrung itu karena nggak tahu. Tapi kalau setelah keluar dan orang lain mengagumi, itu yang bikin kita jadi malu sendiri, nggak ngerti, gitu loh. Kita tuh dikagumi, masa kita nggak ngerti? Berarti intinya generasi muda Indonesia juga memang banyak yang tidak suka ya. Harus karena
Di Aceh ada lagu keren banget ya dipelopori oleh Mbak Ubit itu, teman. Ada di Sumatera Barat, wah bakal wis keren sekali. Semuanya keren di Bali, di Jawa, itu keren sekali. Mengapa kalian tidak belajar? Aku takut bener loh. Aku takut bener kalau kita harus belajar tarian Jawa di Jepang atau belajar di Amerika atau di Belanda. Ini ngeri banget. Bahasa Jawa juga seperti itu. Masa S3 di Jawa. Belanda Jawa ya bahasa Jawa. Ini sangat benar-benar harus disadarkan terus-menerus, tugas kita seperti itu sebagai orang tua, seperti itu ya Mas Didik ya. Jadi mungkin itu memang paling tepat kalau di sekolah, mulai dari sekolah dasar ya. Ya betul. Itu menjadi kurikulum kan. Saya yakin seperti itu. Jangan menjadi pilihan, benar. Benar. Tapi sudah kok, sudah sempat saya sampaikan ke Kemendikbud juga. Iya benar. Dan sekarang kan sudah kelihatan kan, bagaimana support Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud terhadap seni budaya dan sebagainya. Pak Nadiem juga sudah bagaimana membanggakan cultural identity, penting sekali. Di SD ada pelajaran bahasa daerah, ya kan? Nah itu belum merata Mas. Oh belum merata ya? Kalau di Jogja udah ya, sepapak bahasa Jawa dan macam-macam. Untuk yang kayak Kalimantan, nah itu mungkin harus dianukan lagi. Kita tuh kadang-kadang susah membuat kesimpulan ya, kalau kita nggak pernah belusuan kemana-mana. Ya. Benar. Kita ngomong kalau ini seniman sudah dan sudah penghargaan sudah bagus, itu kan di Jogja. Banyuwangi jangan salah, aku ke Banyuwangi belum begitu, di Riau belum begitu. Jadi kadang-kadang masih belum merata. Apa yang saya pikirkan itu, kenapa aturan itu kok tidak bisa dijeneralkan? Iya, dari pusat gitu. Mungkin karena otonomi daerah. Benar. Itu mungkin kelemahannya di situ. Iya. Setiap daerah punya peraturan sendiri-sendiri. Betul. Itu ngomongin politik. Situasinya memang sangat heterogen ya, tidak bisa homogen. Memang tapi kalau itu peraturan dari pusat bisa. Ya, bisa. Tapi kalau ada regulasi kita, gitu benar. Kalau menurut hemat saya seperti tadi masalah edukasi seni budaya harus dari pusat. Harus sekolah SD itu budaya-budaya lokal itu harus diajarkan. Jangan pilihan. Betul. Kalau dihimbau, saya rasa masyarakat kita nggak bisa. Ya, harus di breakdown masuk ke mata pelajaran atau istilahnya local color. Nanti kritik lo. Nah, dihimbau itu ngomong mandek nih lawu abang aja. Betul. Dihimbau malah sendiri 14. Ikhlas aja juga harus semua dipaksa. Gitu. Oke. Kira-kira menarik sekali ya ini menarik ya. Walaupun Mas Khalid belajar apa hari ini? Saya belajar bagaimana orang yang jauh itu bisa mencintai yang dekat. Kenapa yang dekat tidak bisa mencintai yang dekat? Itu. Gajah di pelupuk mata. Gede banget lah. Itu tak tampak sedang di seberang lautan begitu kelihatan. Nutupi dan ngebrui. Susah juga. Aku browsing susah loh kata-kata mutiara ranum. Ya Allah, jahanam saiki. Mutiara wis entek kok harus dipanen terus. Terima kasih Christina. Saya juga sudah belajar banyak. Terima kasih Bu Uni. Gracias. Jangan kapok ya. Ya sobat budaya gitu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Khalid bersama dua narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Demi untuk kemajuan Indonesia yang berbudaya. Ya. Oke, salam budaya. Nah, Christina aja bisa begini kok ya.